football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga pramusim perdana Barcelona hajar Gimnastik 4-0, Reimanaj hat-trick. Raksasa La Liga Barcelona sukses mengalahkan Gimnastik de Tarragona dengan skor telak 4-0 dalam partai uji coba pramusim yang digelar Kamis 22 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. 4 gol kemenangan Barcelona seluruhnya tercipta di babak kedua. 3 gol diantaranya diborong Reimanaj. Sedangkan 1 gol lainnya dicetak Alex Collado. Selanjutnya Barcelona akan melanjutkan persiapan pramusim mereka dengan melakoni laga uji coba kontra Girona pada Minggu 25 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. AS Roma menang 1-0 lawan Triestina di uji coba pramusim. AS Roma meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 dalam partai uji coba pramusim kontra Triestina yang digelar di Stadion Nereo Rocco, Kamis 22 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gol tunggal kemenangan tim asuhan Jose Mourinho itu dicetak oleh bintang muda asal Polandia, Nikola Zalewski, pada babak kedua. Selanjutnya, Roma akan melanjutkan persiapan pramusim mereka dengan menghadapi klub Hungaria di Debrecen pada Senin 26 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat mendatang. David Alaba dapat nomor 4 Real Madrid. Nomor 4 merupakan angka yang cukup keramat di Real Madrid dan jadi milik David Alaba musim ini. Mampukah Alaba meneruskan sukses pendahulunya? Terkait hal tersebut, David Alaba tidak ambil pusing karena baginya setiap nomor sama saja. Yang penting Alaba ingin tampil sebaik mungkin untuk Madrid. Cuma nomor ini yang tersisa sehingga mereka pun menawarkan saya. Saya tahu betapa pentingnya nomor ini untuk klub. Saya bangga mengenakannya dan akan sangat memotivasi saya. Nomor ini melambangkan kekuatan serta kepemimpinannya. Saya ingin memberikan segalanya, ujar Alaba di situs resmi klub. Pesepak bola wanita 43 tahun asal Brazil pecahkan rekor Olimpiade. Pesepak bola wanita Brazil, Formiga, mencatatkan rekor usai tampil di Olimpiade 2020. Selain itu, ia menjadi pesepak bola wanita pertama yang bermain di 7 edisi Olimpiade. Formiga memulai debutnya di timnas Brazil saat berusia 17 tahun pada 1995. 1 tahun berselang ia tampil untuk pertama kalinya di Olimpiade, yaitu pada Olimpiade 1996 di Atlanta. Sayangnya, dalam 6 edisi Olimpiade yang diikutinya, Formiga belum mampu mempersembahkan emas untuk Brazil. Formiga kini mengincar emas pertamanya di Olimpiade 2020. Kalah di pembuka Olimpiade Tokyo 2020, rekor 44 laga tak terkalahkan timnas sepak bola putri AS patah. Timnas sepak bola putri Amerika Serikat harus rela menghentikan rekor fantastis mereka. Hal ini terjadi setelah mereka secara mengejutkan kalah dari Swedia di matchday pertama grup G Olimpiade Tokyo 2020. Sebagaimana diketahui, timnas sepak bola putri AS sebelumnya memegang rekor tak terkalahkan dalam 44 pertandingan beruntun. Bermain di Tokyo Stadium, Swedia yang merupakan unggulan kelima secara perkasa menaklukkan favorit peraih medali emas Amerika Serikat. Laga berakhir dengan skor telak 0-3. Copa Libertadores, Boca Junior kalah, serang ruang ganti Atlético Mineiro. Keributan terjadi usai laga 16 besar Copa Libertadores antara Atlético Mineiro versus Boca Junior. Tim tamu yang akhirnya tersingkir merasa dicurangi oleh wasit.
Boca Junior yang sejak awal tak puas dengan keputusan wasit Esteban Ostoji merasa sang pengadil berpihak kepada Atletico Mineiro. Mereka pun kemudian menyerang ruang ganti Mineiro dengan mengkonfrontasi wasit yang berlindung di sana. Kejadian ini diperkirakan berbuntut hukuman bagi kedua tim. Gelandang Boca Junior Diego Gonzalez yakin timnya kalah karena kepemimpinan wasit yang baginya berat sebelah. Tottenham akan tukar Eric Lamela dengan gelandang Sevilla Bryan Gil. Eric Lamela akan segera meninggalkan Tottenham Hotspur. Ia akan menjadi bagian pertukaran untuk mendapatkan gelandang muda Sevilla Bryan Gil. Dilaporkan The Guardian, negosiasi antara Spurs dan Sevilla sudah memasuki tahap akhir. Jika terrealisasi, kedua pemain akan bertukar klub dan sebagai tambahan, Spurs akan membayar 25 juta euro plus bonus sebagai bagian kesepakatan. Untuk bonus sendiri nantinya akan bergantung kepada performa Gil selama bermain di Spurs. Kesepakatan ini akan mengakhiri perjalanan Lamela di London Utara yang sebetulnya masih menyisakan kontrak hingga 2022. AS Roma bidik top skor Copa America 2021. Roma bersama pelatih baru Jose Mourinho mulai aktif di bursa transfer. Mereka kini dikabarkan tengah membidik Luis Diaz. Roma berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Diaz. Mereka siap untuk mengajukan penawaran sebesar 25 juta euro kepada FC Porto, ditambah bonus untuk menebus pemain 24 tahun ini. Milan tolak penawaran Frankfurt untuk Hauge. Eintracht Frankfurt meminati Jens Peter Hauge. Klub Bundesliga itu juga sudah melepas penawaran pada AC Milan. Akan tetapi Milan dikabarkan menolak penawaran tersebut. Namun Frankfurt disebut masih tertarik untuk memboyong pemain Norwegia tersebut. Kabar tersebut dilansir oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Ia mengklaim Frankfurt bahkan juga sudah melepas penawaran yang besarannya sekitar 7-8 juta euro. Akan tetapi Milan menolak penawaran tersebut, sebab Rossoneri berharap untuk bisa melego Hauge seharga 12 juta euro. Frankfurt disebut tak akan menyerah begitu saja. Mereka akan kembali melepas penawaran dengan nominal yang lebih besar karena Hauge adalah incaran utama mereka musim panas ini. Manchester City ikut-ikutan kejar Cristiano Ronaldo. Manchester City bakal melakukan langkah yang mengejutkan pada bursa transfer musim panas tahun ini. Seperti dilansir Calcio Mercato, The Citizen akan coba mendatangkan mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Bergabung dengan Juve pada musim panas 2018, Cristiano Ronaldo merupakan sosok penting di lini depan. CR7 berhasil mendulang 450 gol dan 132 assist dari 438 pertandingan di seluruh ajang. City tengah gencar mencari striker anyar. Pasalnya The Citizen baru saja kehilangan Sergio Aguero yang hengkang ke Barcelona secara cuma-cuma pada bursa transfer musim panas tahun ini. Cristiano Ronaldo pun dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Aguero. Meski telah berusia 36 tahun, Ronaldo masih tajam dalam membobol gawang lawan. Inter Milan resmi pinjamkan Dalbert ke Cagliari. Jawara Serie A Inter Milan akhirnya resmi meminjamkan bek kiri mereka Dalbert ke sesama klub Italia Cagliari selama semusim penuh. Kesepakatan antara kedua klub perihal Dalbert sejatinya sudah tercapai sejak pekan lalu. Namun ada beberapa detail yang harus diselesaikan sebelum kini resmi diumumkan. Lewat laman resmi mereka, Inter dan Cagliari sama-sama menyebut bahwa Dalbert akan berada di Serdegna Arena hingga Juni 2022, disertai opsi pembelian permanen bernilai 7 juta euro. Arsenal siapkan 600 miliar rupiah untuk kiper baru. Arsenal diyakini bakal berusaha mendatangkan kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Bernd Leno masih jadi kiper inti, tetapi The Gunners butuh backup. Baru-baru ini Arsenal dihubungkan dengan dua kiper, Sam Johnston dari West Brom dan Aaron Ramsdale dari Sheffield United.
Johnston dilirik lebih awal tetapi Arsenal memilih Ramsdale. Menurut Talksport, The Gunners menyiapkan tawaran 30 juta pound sterling atau sekitar 600 miliar rupiah untuk mendapatkan Ramsdale dari Sheffield. Potensi Ramsdale sudah cukup membuat yakin Mikel Arteta. Tawaran Arsenal ini diyakini akan membuat Sheffield tertarik. Angkanya cukup besar untuk ukuran penjaga gawang. Lagi pula, Sheffield akan bermain di kasta kedua musim depan. Mereka harus menjual pemain yang bisa dijual dengan harga sebaik mungkin termasuk Ramsdale. Chelsea lepas Tammy Abraham ke Arsenal dengan satu syarat. Gosip kepergian Tammy Abraham dari Chelsea semakin kuat. Kabarnya The Blues sedang menimbang beberapa opsi klub baru Tammy termasuk Arsenal. Baru-baru ini Arsenal disebut berada di posisi terdepan dalam antrian mendapatkan Tammy dari Chelsea. The Gunners menyukai striker muda seperti Tammy. Chelsea diyakini tidak keberatan melepas Tammy ke Arsenal atau ke klub manapun asalkan satu syarat mereka terpenuhi. Mengutip Express, Chelsea mau melepas Tammy sebagai pinjaman asalkan dalam kontrak peminjaman tersebut ada klausul pembelian permanen di akhir masa kontrak. Selain itu, Chelsea baru siap melepas Tammy jika sudah pasti mendapatkan striker lain sebagai pengganti. Ancaman COVID-19, Inter Milan susul Arsenal batalkan tur ke Amerika Serikat, Florida Cup terancam gulung tikar. Inter Milan secara resmi membatalkan rencana tur ke Amerika Serikat dalam rangka agenda pramusim. Nerazzurri dijadwalkan tampil dalam turnamen mini Florida Cup 2021 di Orlando, Amerika Serikat. Ajang eksibisi tersebut juga diikuti Arsenal, Everton, dan Millonarios. Selasa 20 Juli 2021, Arsenal menarik diri dari partisipasi setelah mengumumkan adanya anggota tim mereka yang terpapar COVID-19. Sehari kemudian Inter Milan menyusul mundur. Rabu 21 Juli 2021 atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat, kubu Nerazzurri menerbitkan konfirmasi masalah ini lewat situs resmi. Barcelona pinjamkan Trincao ke Wolves, Ronald Koeman diklaim tak suka pemain muda. Pelatih Barcelona Ronald Koeman disebut sebagai juru taktik yang tidak menyukai bakat muda setelah dianggap menyiakan winger Francisco Trincao 21 tahun. Trincao dipinjamkan ke Wolverhampton untuk musim 2021-2022 dengan opsi pembelian pada musim panas tahun depan. Di bawah arahan Koeman musim lalu, Trincao cuma diberikan 3 kali starter di La Liga. Sementara di Wolves, ia berpeluang beradaptasi dengan cepat lantaran banyak kompatriotnya di sana termasuk pelatih barunya. Saya tidak mengenal Ronald Koeman, tetapi dia tidak tampak seperti orang yang akan mengembangkan bakat muda, ucap mantan pelatih Trincao di Braga, Jose Carvalho Araujo kepada Sky Sport. Terungkap, Luke Shaw main dalam keadaan retak tulang rusuk di Euro 2020, MU was-was. Satu fakta terungkap dari skuad Inggris di Euro 2020 kemarin, yakni bek kiri Luke Shaw yang ternyata tampil dengan cedera tulang rusuk dalam 3 pertandingan. Shaw tampil impresif sepanjang gelaran Euro 2020. Bek Manchester United itu tercatat menyumbang 1 assist dan mencetak 1 gol di partai final. Kini seperti dilansir The Telegraph, Shaw ternyata tampil dengan tulang rusuk yang retak dalam 3 pertandingan, yakni melawan Ukraina, Denmark, dan Italia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa cedera retak tulang rusuk tersebut didapat Shaw kala memperkuat Inggris dalam partai 16 besar kontra Jerman. Kabar cedera retak tulang rusuk yang dialami Shaw ini jelas membuat kubu Manchester United tengah was-was menanti perkembangan terbaru sang bek. Shaw sendiri saat ini tengah menjalani masa liburan ketika ia kembali. United akan langsung melakukan tes untuk mengetahui seberapa parah cedera bek 26 tahun tersebut. Alaba coba bujuk Varane agar tak pindah ke MU dan bertahan di Madrid. David Alaba mencoba membujuk Rafael Varane agar tidak pindah ke Manchester United dan bertahan di Real Madrid karena ia ingin bermain bersamanya di Madrid musim panas ini. Alaba akhirnya diperkenalkan oleh Madrid secara resmi pada hari Rabu 21 Juli 2021.
Dalam kesempatan tersebut, ia berusaha membujuk Rafael Varane untuk bertahan di Madrid dan tak pindah ke Manchester United. Tentu saja saya akan senang bermain dengan Varane. Selama bertahun-tahun, ia telah memainkan sepak bola yang luar biasa dan bukan hanya sekarang. Pujinya seperti dilansir Gol. Tak lama lagi, Leo pindah dari Milan ke Wolverhampton. AC Milan dikabarkan tengah menggelar negosiasi tahap lanjut dengan Wolverhampton untuk transfer Rafael Leao pada musim panas 2021 ini. Leao merupakan salah satu rekrutan termahal Milan dalam beberapa tahun terakhir. Pria Portugal itu pun diharap bisa jadi penyerang masa depan Rossoneri. Namun Leao tak tampil sesuai ekspektasi. Ia pun tak jarang mendapatkan cemoohan dari fans Milan. Wolves memberikan Milan 25 juta euro plus bonus sebesar 3 juta euro. Total 28 juta euro bisa diambil Rossoneri dan jumlah itu hanya berselisih sedikit dari saat mereka membelinya dari Lille. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!